teman-teman semua, perkenalkan nama saya Angela Stefani Putri dengan NIM 118 dari Akuntansi kelas C angkatan 2023. Dan saya berasal dari Universitas Sriwijaya Madura. Saya di sini bermaksud untuk mempresentasikan mengenai penerapan akuntansi biaya pada perusahaan jasa. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sutansyah, SEAK, MM, MAK, CA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Berikut terkait pembahasan kita kali ini. Biaya perusahaan manufaktur tidak sama dengan perusahaan jasa dalam dunia bisnis. Perusahaan jasa tetap perlu mengelola biaya secara efisien agar tetap profitable meskipun mereka tidak terlibat dalam produksi barang fisik. Dalam analisis biaya perusahaan jasa, dua jenis biaya yang paling penting adalah biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap tidak berubah meskipun volume layanan berubah, seperti sewa gedung, gaji karyawan tetap, dan utilitas. Sebaliknya, biaya variabel berubah sesuai dengan volume layanan yang disediakan, seperti komisi, biaya bahan yang terkait langsung dengan pelaksanaan layanan, ataupun biaya perjalanan untuk konsultasi. Analisis break-even point atau BEP adalah alat penting dalam manajemen biaya yang sering digunakan oleh perusahaan jasa. BEP ditentukan pada titik di mana pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Dengan memahami BEP, perusahaan dapat mengetahui berapa banyak unit layanan yang harus dijual atau berapa banyak pendapatan yang harus dihasilkan untuk menutupi semua pengeluaran perusahaan. Hal ini sangat penting untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan penetapan harga jasa. Nah, dari studi akuntansi biaya untuk perusahaan jasa menunjukkan bahwa pemahaman yang kuat tentang struktur biaya tetap dan variabel bersama dengan penerapan yang tepat dari analisis BEP dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan operasi mereka dan memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Akibatnya, perusahaan jasa dapat menemukan batas minimal operasional yang dibutuhkan dan mengelola risiko keuangan dengan lebih baik di tengah ketidakpastian saat ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang pengertian akuntansi biaya dan juga biaya. Untuk pengertian akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya serta kerugian selama proses pembuatan produk atau jasa, serta pengambilan keputusan tentang hasilnya. Biaya-biaya ini diukur dalam satuan mata uang. Menurut Charles dan Walter, akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengelola data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Secara umum, akuntansi dibagi menjadi dua jenis, yakni akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kemudian, akuntansi biaya sendiri ini tuh adalah bagian dari kedua jenis akuntansi tersebut, bukan sebagai jenis yang terpisah. Kemudian lanjut mengenai pengertian biaya. Biaya dalam konteks akuntansi merujuk pada pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan atau diukur dalam suatu transaksi atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya dapat melibatkan berbagai elemen termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya distribusi, dan lain sebagainya. Pengertian biaya juga sangat penting dalam konteks akuntansi biaya, di mana perhitungan dan analisis biaya dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Terdapat pula jenis-jenis dari biaya seperti berdasarkan sifat. Yang pertama ada biaya variabel atau variable cost, adalah biaya yang dapat berubah sejalan dengan perubahan output. Biaya variabel ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead variabel. Yang kedua ada biaya tetap atau fixed cost, adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan output. Biaya tetap meliputi biaya penyusutan, biaya sewa, biaya asuransi, dan juga biaya gaji karyawan tetap. Yang terakhir ada biaya campuran atau mixed cost, adalah biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya campuran dapat dibagi menjadi biaya semi variabel dan juga biaya semi tetap. Selanjutnya ada biaya berdasarkan hubungan dengan produksi. Yang pertama adalah biaya produksi.
Biaya produksi ini dikeluarkan untuk menghasilkan produk, di mana biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Yang kedua ada biaya non-produksi yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan produksi, tetapi tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga ada biaya non-produksi, yakni meliputi biaya pemasaran, biaya administrasi, dan juga biaya pengembangan. Kemudian biaya berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada biaya primer yang merupakan biaya yang terdiri dari biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Biaya primer ini merupakan biaya yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Yang kedua ada biaya konversi, adalah biaya yang terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya konversi merupakan biaya yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang terakhir ada biaya overhead yang merupakan biaya yang tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi tetapi diperlukan untuk mendukung kegiatan produksi. Selanjutnya, biaya berdasarkan objeknya. Yang pertama ada biaya unit, adalah biaya yang dialokasikan ke setiap unit produk. Biaya unit meliputi harga pokok produk dan harga pokok penjualan. Yang kedua ada biaya periode yang merupakan biaya yang dialokasikan ke periode akuntansi tertentu. Biaya periode ini meliputi biaya administrasi, biaya pemasaran, dan juga biaya pengembangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan suatu entitas bisnis yang bergerak dalam penyediaan layanan atau jasa kepada pelanggan ataupun kepada pihak lain. Berbeda dengan perusahaan manufaktur yang memproduksi barang fisik, perusahaan jasa justru menghasilkan nilai tambah melalui penyediaan layanan, keahlian, ataupun aktivitas intangible lainnya. Jasa-jasa ini dapat melibatkan berbagai bidang, seperti konsultasi, pendidikan, hiburan, perawatan kesehatan, keuangan, transportasi, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Terdapat juga jenis-jenis perusahaan jasa keuangan yang meliputi perusahaan jasa perbankan, perusahaan jasa asuransi, perusahaan jasa pegadaian, perusahaan jasa sewa guna usaha, dan perusahaan jasa pembiayaan, serta perusahaan jasa keuangan lainnya. Untuk yang kedua ada perusahaan jasa angkutan, yakni meliputi perusahaan jasa penerbangan, perusahaan jasa pelayaran, perusahaan jasa angkutan taksi, dan perusahaan jasa kereta api, serta perusahaan jasa bis, dan perusahaan jasa angkut lainnya. Yang ketiga ada perusahaan jasa hiburan, yakni perusahaan jasa game online, perusahaan jasa event organizer, dan perusahaan jasa hiburan lainnya. Yang keempat ada perusahaan jasa penitipan, yakni perusahaan jasa penitipan anak, perusahaan jasa parkiran, dan juga perusahaan penitipan lainnya. Terdapat juga beberapa karakteristik khas dari perusahaan jasa sebagai berikut, yakni yang pertama ada intangibilitas atau layanan yang tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat ataupun disentuh. Mereka bersifat abstrak dan tidak dapat dimiliki. Yang kedua ada tidak dapat dipisahkan. Jadi produksi dan konsumsi layanan seringkali terjadi secara bersamaan. Hal ini berbeda dengan produk fisik yang dapat diproduksi terlebih dahulu dan disimpan untuk konsumsi di kemudian hari. Yang ketiga ada variabilitas, karena sifatnya yang tidak kaku, layanan bisa bervariasi dari satu transaksi ke transaksi berikutnya. Ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterampilan individu penyedia layanan dan kondisi saat transaksi dilakukan. Yang keempat ada kehancuran. Layanan tidak dapat disimpan atau digunakan di waktu yang akan datang. Jika tidak digunakan pada saat yang ditentukan, kesempatan untuk memanfaatkan layanan tersebut bisa hilang. Yang kelima ada keterlibatan pelanggan, yakni pelanggan seringkali terlibat secara langsung dalam penyediaan layanan dan pengalaman pelayanan. Keterlibatan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis layanan yang diberikan. Yang keenam ada penggunaan teknologi dan keahlian. Perusahaan jasa seringkali mengandalkan teknologi dan keahlian karyawan sebagai sumber daya utama. Karyawan yang terampil dan pengetahuan teknologi menjadi faktor kunci dalam memberikan layanan berkualitas. Yang ketujuh, tidak ada persediaan barang fisik. Tidak seperti perusahaan manufaktur, perusahaan jasa ini tidak menghasilkan atau menyimpan persediaan barang fisik. Layanan yang dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang sama.
Yang kedelapan ada pemasaran dan promosi yang berbeda. Pemasaran layanan seringkali melibatkan penekanan pada aspek-aspek seperti kualitas hubungan pelanggan, kepercayaan, dan citra merek. Promosi layanan dapat melibatkan testimonial pelanggan dan pendekatan lain yang menyoroti pengalaman dari pelanggan. Yang kesembilan ada fokus pada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan menjadi faktor kunci untuk keberhasilan perusahaan jasa. Menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan, dapat membangun loyalitas dan juga citra positif dari perusahaan. Yang terakhir ada ketergantungan pada SDM atau sumber daya manusia. Keterampilan dan pelayanan yang diberikan oleh sumber daya manusia dapat memiliki dampak langsung pada keberhasilan perusahaan. Selanjutnya ke pembahasan biaya tetap. Jadi biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan output. Biaya tetap meliputi biaya penyusutan, biaya sewa, biaya asuransi, dan biaya gaji karyawan tetap. Baik, bisa kita lihat bersama-sama terkait tentang contoh soal. Jadi, sebuah perusahaan jasa pengacara memiliki biaya tetap sebagai berikut untuk 1 tahun. Sewa kantor 120 juta, gaji karyawan tetap 240 juta, untuk asuransi 12 juta, dan depresiasi peralatan sebesar 6 juta. Kemudian yang terakhir ada biaya utilitas tetap sebesar 18 juta. Untuk mencari total biaya tetap, kita harus menjumlahkan semua data, yaitu dari sewa ditambah gaji asuransi ditambah depresiasi dan utilitas, sehingga mendapatkan total 396 juta. Jadi biaya tetap pada perusahaan jasa pengacara dalam 1 tahun adalah sebesar 396 juta. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki pembahasan terkait tentang biaya variabel atau variable cost. Jadi biaya variabel ini tuh merupakan biaya yang dapat berubah sejalan dengan output. Biaya variabel bisa meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead variabel. Berikut ini merupakan contoh dari beberapa biaya yang digolongkan sebagai biaya variabel. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini merupakan biaya bahan baku produksi. Jadi biaya bahan baku ini sendiri meliputi intrinsik barang sampai pengemasan. Yang kedua ada upah tenaga kerja langsung. Jadi poin ini merupakan upah tenaga kerja langsung sendiri yang dapat dipahami sebagai upah yang dibayarkan ke tenaga kerja dan berhubungan secara langsung dengan proses produksi. Yang ketiga ada biaya distribusi produk. Kemudian yang terakhir ada biaya overhead. Jadi jenis biaya ini tuh bisa diartikan sebagai beberapa biaya selain yang telah disebutkan sebelumnya dan tidak bisa dimasukkan secara rinci ke dalam laporan keuangan. Untuk lebih memahami tentang biaya variabel, bisa kita lihat di sebuah contoh soal. Jadi ada sebuah perusahaan memproduksi barang dengan data sebagai berikut. Yang pertama ada biaya bahan baku per unit sebesar 100.000. Yang kedua ada biaya tenaga kerja per unit sebesar 50.000. Yang ketiga ada biaya komisi penjualan per unit sebesar 20.000. Nah, untuk mencari total biaya per unit, kita bisa menjumlahkan dari total biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya komisi, yakni mendapatkan hasil sebesar 170.000. Jika perusahaan ini memproduksi 1.000 unit barang, maka total biaya variabelnya adalah didapatkan dari biaya variabel per unit dikalikan dengan jumlah unit. Jadi biaya variabel per unit sebesar 100.000 dikalikan dengan jumlah unit sebesar 1.000 dan menghasilkan jumlah 100 juta. Jadi untuk total biaya variabel untuk 1.000 unit barang adalah 100 juta. Kemudian pembahasan terkait tentang biaya semi variabel. Jadi biaya semi variabel ini adalah biaya-biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan juga unsur biaya variabel. Untuk tujuan perencanaan dan pengendalian biaya semi variabel harus dipisah menjadi elemen biaya tetap dan juga elemen biaya variabel. Untuk biaya semi variabel ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang jumlah totalnya akan berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat perubahannya tidak sebanding. Yang kedua, pada biaya semi variabel, biaya satuan akan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding. Baik, pembahasan selanjutnya ada terkait tentang metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel.
Untuk metode pemisahan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada metode kuadrat terkecil. Contohnya itu seperti biaya semi variabel adalah biaya listrik dan biaya pemeliharaan dan lainnya. Untuk metode least square ini terdapat persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX dengan keterangan Y merupakan variabel yang tidak bebas dan X merupakan variabel waktu atau tahun, dan A sama dengan mencari nilai konstan. Untuk keterangan B adalah parameter. Untuk metode yang kedua, yakni metode titik tertinggi dan terendah. Untuk metode titik tertinggi dan titik terendah adalah metode yang memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam periode tertentu dengan berdasarkan kapasitas dan biaya pada titik tertinggi dan titik terendah. Untuk titik tertinggi memiliki persamaan A sama dengan YT dikurangi BXT. Kemudian untuk titik terendah adalah A sama dengan YR dikurangi BXR. Selanjutnya terkait pembahasan tentang break-even point atau BEP. Jadi BEP merupakan titik pulang pokok di mana jumlah pendapatan adalah sama dengan total biaya. Terjadinya titik pulang atau himpas pokok tergantung pada lama arus penerimaan sebuah proyek dapat menutupi segala biaya operasi dan pemeliharaan beserta biaya modal lainnya. Untuk analisis BEP merupakan teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya, laba, dan volume penjualan atau cost, profit and volume analysis, or CPV analysis, khususnya dalam merencanakan laba. Baik, untuk BEP ini terdapat dua rumus, yaitu BEP unit dan juga BEP mata uang. Untuk BEP unit dengan rumus biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk BEP mata uang yaitu sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Untuk contoh soal, seperti berikut, perusahaan ingin mengetahui berapa jumlah proyek yang perlu diselesaikan agar mencapai titik impas atau BP dalam 1 bulan. Untuk datanya sebagai berikut, yaitu biaya tetap sebesar 80 juta, untuk biaya variabel per proyek sebesar 2.500.000, harga jual per proyek sebesar 5 juta, sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumus BEP unit, yaitu 80 juta dibagi dengan 5 juta dikurangi 2,5 juta sehingga menghasilkan 32 proyek. Jadi perusahaan harus menyelesaikan 32 proyek dalam sebulan agar bisa mencapai titik impas di mana pendapatan sama dengan total biaya. Jika perusahaan menyelesaikan lebih dari 20 proyek, mereka akan mulai memperoleh keuntungan. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan terkait akuntansi biaya pada perusahaan jasa. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh soal berikut. Hotel Suraksa adalah sebuah hotel yang beroperasi di kota Surabaya sejak tahun 2020. Dengan data penginapan tamu 1 tahun sebagai berikut. Bisa dilihat di PPT ya, teman-teman. Terdapat data dari awal bulan Januari sampai di Desember. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu hitunglah tarif biaya variabel dan juga biaya tetap dengan metode tertinggi dan terendah. Jadi kita harus cari tahu dulu titik tertinggi dari data tersebut, yaitu ada di bulan September dengan biaya listrik sebesar 1.200 dan jumlah hari tamu menginap sebesar 8.000. Kita juga harus mencari tahu titik terendah dari data tersebut, yaitu ada di bulan Januari dan juga di bulan Juni, yaitu biaya listriknya sebesar 400 dan jumlah hari tamu menginap adalah 1.000. Untuk kita harus mencari tahu biaya variabel terlebih dahulu dengan cara biaya listrik tertinggi dikurangi biaya listrik terendah, kemudian dibagi lama menginap tertinggi dikurangi lama menginap terendah, yaitu 1.200 dikurangi 400 dibagi 8.000 dikurangi 1.000 sehingga menghasilkan 0,114. Untuk itu kita harus selanjutnya kita mencari biaya tetap, yaitu biaya tertinggi dikurangi biaya variabel dikali lama menginap tertinggi, yaitu 1.200 dikurangi 0,114 dikali 8.000 dan menghasilkan 288. Kemudian jawaban untuk pertanyaan kedua yaitu hitunglah biaya listrik setiap tamu yang menginap. Asumsikan setiap tamu menginap selama 1 hari. Jadi kita sudah dapat data tadi bahwa total jumlah hari menginap sebanyak 44.000 hari dan total biaya listrik sebanyak 8.550. Untuk
mencari biaya listrik per hari menginap, kita bisa menotal biaya listrik dibagi dengan total jumlah hari menginap. Jadi 8.550 dibagi dengan 44.000. Hasilnya sebesar 0,194. Jadi biaya listrik per hari adalah sebesar 0,194 atau 194.000. Dan mengenai pembahasan pertanyaan yang ketiga, yaitu berapa biaya listrik yang dikeluarkan jika total hari tamu menginap dalam satu periode adalah 8.500 hari. Jadi kita tinggal mengalihkan saja ya teman-teman. Jadi terkait biaya listrik per hari tadi dikalikan dengan 8.500, yakni menghasilkan 1.649.000. Jadi biaya listrik yang dikeluarkan untuk 8.500 hari inap adalah sebesar 1.649.000. Nah, itu tadi teman-teman terkait pembahasan dari contoh soal. Mungkin dari teman-teman yang menyaksikan video ini, ada yang merasa masih kurang paham terkait tentang penjelasannya, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah akuntansi biaya sangat penting dalam pengambilan keputusan manajemen perusahaan jasa. Dengan mengkategorikan biaya menjadi biaya tetap, variabel, dan semi variabel, perusahaan dapat lebih efisien mengelola biaya operasional. Biaya tetap seperti gaji dan sewa bersifat konstan, sementara biaya variabel berupa sesuai dengan aktivitas layanan. Biaya semi variabel adalah kombinasi keduanya, dan analisis break-even point atau BIP dapat membantu perusahaan mengetahui titik di mana pendapatan dan total biaya seimbang. Penting juga untuk menentukan harga yang kompetitif dan jumlah layanan yang diperlukan untuk mencapai profit. Dengan memahami akuntansi biaya, perusahaan jasa dapat membuat keputusan strategis yang meningkatkan kinerja keuangan. Nah, teman-teman, untuk pembahasan terkait akuntansi biaya pada perusahaan jasa sudah berakhir, dan semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terima kasih sudah menonton, serta jangan lupa untuk like dan komen ya teman-teman. Terima kasih, dadah. Yeah, Bobby Valentino.